Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Prabowo, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Sumatera Utara dengan NIM 712405912553. Di sini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di Provinsi Lampung. Di kelas 11 mata pelajaran sejarah, materi, latar belakang, dan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Cukup sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Iqmal. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, supaya diberi kelancaran dan dipermudahkan mengambil pelajaran, dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ananda Iqmal. Oke, berikutnya sebelum kita lanjut ke materi, untuk meningkatkan nasionalisme dalam diri kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kira-kira hari ini mau nyanyi apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ya, yang semangat ya. Tolong Ananda Iqmal dipimpin. Semua berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Himel. Tetap berdiri ya, tetap berdiri. Tetap berdiri. Ya, kita cek semangat. Ya, kita cek semangat. Kita mau lihat semangat dari anak-anak semua untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Bapak, ada tepuk semangat, yaitu tepuk rimba. Gini ya instruksinya. Tepuk rimba. Hu, ha, hu, ha, ha. Itu, paham? Bisa ya? Oke, kita coba ya. Yang semangat. Tepuk rimba. Hu, ha, hu, ha, ha. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah ya, masuk semua ya. Bapak senang mendengarnya karena kehadiran merupakan bukti keseriusan Ananda semua dalam mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Siap. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Ya, nah kira-kira ada yang tahu nggak sih
kenapa mereka itu rela mengarungi samudra ke Nusantara? Kira-kira karena apa? Ya, silakan Ananda Vivi. Untuk mencari rempah-rempah, Pak. Oke, bagus, untuk mencari rempah-rempah. Tepuk tangan. Ada lagi kan tempatnya di Eropa. Kemudian dia mengarungi samudra yang sangat jauh dan berlayar. Ya, selain untuk mencari rempah-rempah, kemudian ada lagi nggak? Kira-kira apa? Ya, silakan Anda Repan. Ya, untuk mencari daerah baru ya. Karena apabila dari Eropa bisa menaklukkan daerah baru, maka dia dianggap itu sebagai simbol kejayaan. Oke, sampai sini paham ya? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, agar Ananda semua dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tujuan utama kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Kemudian yang terakhir, kalian mampu menganalisis faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra bangsa Eropa dan dampak awal dari kedatangan tersebut terhadap masyarakat dan wilayah di Nusantara. Nah, manfaatnya agar yang pertama setelah mempelajari materi hari ini diharapkan kita menjadi kuat nasionalisme dalam diri kita. Kemudian kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu tentang pentingnya menjaga kedaulatan dan persatuan. Kemudian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa mengantisipasi terjadinya intervensi asing di masa depan, serta membangun kemandirian bangsa lebih kuat sejak dini. Ya, jadi sehingga kita kedepannya itu tidak akan terjajah lagi, tidak akan tergantung pada negara lain, tidak bisa dikuasai oleh negara lain, karena pada saat ini kita sudah merdeka. Oke, simak video berikut ini ya. Tiap kali kita dengar kata penjajah yang ada di bayangan kita pasti sosok berkulit putih di depan jendela. Iya, itu karena 5 dari 6 diantaranya berasal dari benua Eropa. Tapi pertanyaannya, kenapa kebanyakan bangsa Eropa yang katanya bukan cuma menjajah kita tapi bahkan Apa yang kalian lihat barusan? Video apa? Latar belakang bangsa Eropa datang ke Nusantara. Ya, salah satu latar belakang dari kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ya. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan peta pelayaran ini. Nah, ini adalah peta penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa ke Nusantara. Ya, jadi bangsa-bangsa Barat yang melakukan penjelajahan samudra dipelopori oleh bangsa Portugis, kemudian bangsa Spanyol, kemudian bangsa Belanda dan bangsa Inggris. Itu rutenya. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan, Sa. Mengapa Eropa menjadi bagian dari Nah, kira-kira mengapa Eropa gencar mencari rempah-rempah? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Imelda. karena pusat perdagangan rempah-rempah Eropa di pasar Lisabon telah dikuasai Kekaisaran Ottoman atau Turki Utsmani. Ya, itu tadi ya. Jadi alasan utamanya karena pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa, yaitu pasar Lisabon, itu jatuh ke tangan Turki Utsmani. Sehingga orang-orang Barat ingin mengakses ke pasar tersebut tidak bisa. Sehingga dia harus mencari sumber rempah-rempah baru, yaitu mereka memilih untuk pergi ke Nusantara. Oke, kemudian kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan lagi? Kira-kira apa? Faktor ya, faktor yang mempengaruhi kenapa kok dari Eropa itu bisa sampai ke Nusantara. Kemudian ada lagi dari tadi latar belakang ya, latar belakang. Kemudian faktor tujuan ya, tujuan. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Apakah cuma ingin mencari rempah-rempah atau mencari daerah baru saja, atau ada misi yang lain? Nah, kemudian yang ketiga yaitu dampak. Kira-kira dampaknya seperti apa?
Ya, itu yang menjadi permasalahan utama kita di pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi permasalahan utamanya adalah apa latar belakang, kemudian tujuan utama bangsa Eropa datang ke Nusantara itu apa, dan apa faktor pendorong serta dampak dari kedatangan tersebut terhadap masyarakat dan wilayah di Nusantara. Ya, di sini Bapak akan membagi Ananda semua ke dalam 4 kelompok diskusi. Ya, nanti Bapak akan melakukan pembagian secara random ya. Nanti silakan langsung bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, Disti. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 sebelah sini. Oke. Oke, kelompok 1 ya, ini LKPD-nya. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Silakan diperhatikan. Petunjuk untuk LKPD. Jadi bacalah dengan seksama setiap petunjuk dan pertanyaan dalam LKPD ini. Kemudian diskusikan setiap pertanyaan dengan anggota kelompok kalian. Gunakan berbagai sumber belajar seperti buku teks, kemudian artikel, video, dan internet. Ya, kalian nanti boleh diperkenankan membuka handphonenya ya. Kemudian itu digunakan untuk mencari informasi, tapi ya jangan membuka yang lain ya. Gunakan itu sebagai sarana belajar kalian. Kemudian tuliskan hasil laporan kalian dalam bentuk infografis atau mind map ya. Jadi kalian boleh memilih antara mau membentuk mind map atau infografis ya. Kemudian setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil laporan kalian ke depan kelas. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, untuk itu silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Untuk menjawab pertanyaan, kelompok pertama itu tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Yang kedua, tujuan kedatangan bangsa Barat ya. Kalian mencari tujuan kedatangan bangsa Barat. Untuk kelompok 3 adalah faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudera bangsa Eropa. Kelompok 4, dampak kedatangan bangsa Eropa terhadap wilayah di Nusantara. Oke, silakan diskusikan dengan kelompoknya mau membuat mind map atau infografis. Ada pertanyaan? Paham ya? Kelompok 3 ya. Iya, Pak. Ada kendala. Kelompok terakhir ya. Berarti di dampak. Ada masalah? Aman? Oke, sudah ya. Siap ya. Kita mulai dari kelompok 1. Untuk perwakilannya 3 orang ya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Putri Lestari. Saya Muhammad Revan Firdaus. Saya Bimo Tarnanto. Berdirinya kelompok kami di sini ingin menyampaikan materi yaitu tentang tujuan utama kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Dapat diringkas dalam 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold atau kekayaan, mencari dan menguasai sumber-sumber daya alam, terutama rempah-rempah, emas, dan perak, untuk memperkaya kerajaan dan pedagang mereka. Dari materi yang kita sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Rizky Rafika Azulia.
Bertanya pada kelompok 2, apakah Glory Gospel adalah salah satu penyebab datangnya bangsa Barat ke Indonesia? Izin menjawab pertanyaan dari Tiara. Nah, jadi salah satu alasan utama kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah karena adanya 3 tujuan besar yang sering dikenal dengan sebutan God, Glory, dan Gospel. Ketiga hal ini menggambarkan alasan ekonomi, politik, dan agama yang mendorong mereka untuk menjajah. Apakah sudah cukup? Cukup jelas, Ananda Tiara. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya di sini dan teman saya ingin menyampaikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Beberapa faktor pendorong utama penjelajahan samudra bangsa Eropa. Yang pertama, perkembangan iptek. Penemuan-penemuan seperti kompas, astrolabe, karavel, kapal layar cepat, dan peta yang lebih akurat memungkinkan pelayaran jarak jauh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rafika Andaka Sari. Izin bertanya. Sebutkan dan jelaskan 2 faktor pendorong utama penjelajahan samudra bangsa Eropa yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawabannya ialah perkembangan iptek. Ditemukan alat-alat navigasi seperti kompas, astrolabe, kapal cepat, karavel, dan peta yang lebih akurat memungkinkan pelayaran jarak jauh menjadi lebih aman dan efektif. Yang kedua, teori heliosentris, keyakinan bahwa bumi itu bulat. Teori heliosentris mendorong bangsa Eropa untuk menjelajah dunia dengan harapan bisa mencapai wilayah timur dengan berlayar ke arah barat. Apakah bisa diterima jawabannya? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika cukup, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari yang sudah dipaparkan oleh temannya tadi, kira-kira masih ada pertanyaan terkait dengan latar belakang, kemudian tujuan, kemudian faktor-faktor yang mendukung terjadinya penjelajahan samudra atau dampak dari datangnya bangsa Eropa ke Nusantara? Ada? Cukup paham? Oke, cukup paham ya. Jadi setelah ini Bapak akan melakukan refleksi. Nanti ada beberapa pertanyaan untuk mengukur apa sih yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Bapak berikan 4 pertanyaan, nanti kalian mengerjakan dulu ya. Nanti setelah itu kita berefleksi bersama. Bapak minta perwakilan dari kalian untuk menyampaikan hasil dari refleksinya. Nah, kira-kira hal baru apa sih yang kalian dapatkan setelah kegiatan pembelajaran ini, khususnya terkait dengan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara? Kesulitan apa yang kamu alami selama pembelajaran dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Wira dulu ya. Nah, kira-kira apa Wir yang kamu peroleh dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kita menjadi tahu latar belakang dan tujuan bangsa Eropa datang ke Nusantara. Oke, bagus ya. Jadi ada hal baru yang bisa Wira peroleh, yaitu dapat mengetahui latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Ya, pertanyaan keempat, bagaimana kamu akan menerapkan pemahaman tentang sejarah dalam kehidupan sehari-hari? Siapa? Satu lagi? Oh ya, silakan. Silakan Imelda. Kira-kira apa sih pembelajaran bermakna yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai warga negara Indonesia, saya akan lebih meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri saya, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tidak mudah terpengaruh atau terpecah oleh negara lain. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Imelda. Oke, bagus ya. Itu tadi adalah refleksi pembelajaran kita untuk hari ini. Kemudian berikutnya,
Bapak akan melakukan post test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Silakan HP-nya disiapkan. Kita post test menggunakan quizzes ya. Silakan masukkan kodenya atau scan barcode ke depan juga boleh. Sudah semua bergabung? Belum? Oke, ditungguin ya. Sudah ya, kita mulai. Siap ya? Setiap soal 45 detik. Untuk skor yang pertama ada Imelda dengan skor 8.860. Tepuk tangan. Yang berikutnya skor kedua ada Vicky dengan skor 8.750. Tepuk tangan. Skor yang ketiga ada Hakim. Ini siapa ini? Alimul Hakim ya. Skor ketiga adalah 8.580. Tepuk tangan. Nah, itu tadi untuk post test yang sudah kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi kita untuk hari ini. Oke, sebelum Bapak akhiri perjumpaan kita hari ini, kita akan menyimpulkan dulu terkait dengan materi apa saja yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke, ada yang mau membantu Bapak kira-kira kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita? Apa untuk topik latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara? Ayo, kira-kira poinnya apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Boleh ke depan membantu menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan berdua ke depan. Gantian ya. Oke. Kira-kira apa sih kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama itu tadi ada latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, yang mana bangsa Eropa datang pada abad ke-15. Pada saat itu bangsa Eropa mengalami krisis rempah-rempah. Habis itu yang kedua ada tujuan utama bangsa Eropa datang ke Nusantara, yaitu bisa disimpulkan 3G, yaitu ada gold, kekayaan, glory, sama ada gospel. Ya, oke. Terus, ya bisa menambahkan untuk Novita, silakan. Kira-kira apa? Ada faktor pendorong utama penjelajahan samudra bangsa Eropa meliputi perkembangan iptek, semangat Renaissance, teori heliosentris, dorongan ekonomi dan politik. Dan yang terakhir, kedatangan dan penjajahan Eropa membawa dampak yang sangat besar dan beragam bagi masyarakat Nusantara, baik positif maupun negatif. Di antaranya dalam bidang politik, tergantinya sistem pemerintahan kerajaan lokal dengan sistem kolonial VOC. Bidang ekonomi, munculnya monopoli perdagangan. Bidang sosial, terjadinya diskriminasi racial. Bidang budaya, adanya akulturasi budaya dalam beberapa aspek kehidupan. Bidang pendidikan, munculnya sekolah-sekolah ala barat. Oke, luar biasa. Bagus, beri tepuk tangan untuk Ananda, Lutfi, dan Novita. Oke, keren. Terima kasih. Oke, jadi Bapak tarik garis kesimpulannya ya untuk materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara itu dikarenakan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, sehingga menyebabkan pasar Lisabon itu diblokade oleh bangsa Ottoman. Ya, sehingga orang-orang barat itu tidak bisa melakukan jual beli di pasar Lisabon. Kemudian itu menjadi faktor atau latar belakang. Kemudian yang menjadi tujuan bisa diringkas menjadi 3 misi ya, atau 3G. Gold, glory, dan gospel. Gold itu mencari emas ya, atau rempah-rempah. Kemudian
glory itu untuk mencari kejayaan, ya, untuk mencari daerah baru, dan gospel untuk menyebarkan agama apa? Katolik atau Kristen. Oke, bagus. Kemudian ada faktor pendorong. Faktor pendorong itu tadi ada, yang pertama ada kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ditemukannya kompas, navigasi kapal, kartografi, yang mereka itu mendorong mereka itu untuk bisa membuat sebuah kapal cepat. Kemudian ada lagi terkait dengan semangat Renaissance, semangat berpetualang untuk mencari daerah baru. Kemudian ada teori heliosentris yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, sehingga apabila kita berlayar dari satu titik mengelilingi bumi, maka akan kembali ke titik di mana kita berlayar. Jadi mereka itu tidak takut. Mereka tidak takut kalau mereka itu nanti saya berlayar, saya nggak bisa pulang, ya. Jadi ada teori Galileo Galilei bahwa bumi itu adalah bulat. Kemudian ada lagi dorongan ekonomi dan politik, karena adanya persaingan antara bangsa-bangsa Eropa membuat mereka itu harus berlomba-lomba untuk mencari daerah baru maupun tempat untuk melakukan penguasaan. Itu membuktikan bahwa mereka telah berhasil mencapai kejayaan dengan menguasai sebuah negara lain, ya. Nah, kemudian ada dampak. Tadi sudah disebutkan juga sama teman-temannya. Ada dampak itu bisa terjadi dampak positif maupun dampak negatif dari kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Ya, tadi ada beberapa bidang diklasifikasikan. Ada dalam bidang politik, ya, pergantian sistem pemerintahan. Yang tadinya kita sistem pemerintahan masih kerajaan, kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan kolonial. Hindia Belanda, VOC, ya. Nah, itu merubah tatanan politik di lokal, di Nusantara. Kemudian yang berikutnya adalah faktor ekonomi atau bidang ekonomi, adanya monopoli perdagangan, ya. Jadi dikuasai beberapa rempah-rempah di suatu wilayah, tidak boleh melakukan penjualan rempah-rempah dengan negara-negara lain. Ya, adanya sebuah monopoli perdagangan. Kemudian dalam bidang sosial adanya diskriminasi, perbedaan kelas antara kelas golongan putih, kulit putih dengan golongan hitam, keturunan pribumi dengan orang-orang Eropa. Jadi adanya pembedaan kelas atau diskriminasi. Itu tidak baik, ya. Jangan dicontoh. Kemudian yang terakhir yaitu bidang budaya dan pendidikan. Ya, kalau bidang budaya itu adanya akulturasi budaya, adanya bahasa-bahasa barat yang diadopsi dengan masyarakat lokal, ya. Ada bahasa Portugis, bendera, sabun itu dari bahasa Portugis. Kemudian ada juga dari bidang pendidikan mulai munculnya apa kira-kira? Sekolah-sekolah yang berala-ala, ya, munculnya sekolah-sekolah yang ala-ala barat, yang nanti ini juga menjadi cikal bakal munculnya pondok pesantren, munculnya sekolah-sekolah Islam di Indonesia. Nah, itu ya untuk kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Bapak akhiri, kira-kira ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Cukup, ya? Oke, jadi itu tadi merupakan pemaparan terkait dengan latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Bapak sampaikan untuk kegiatan pembelajaran minggu depan, yaitu kita sudah mulai masuk ke negara-negara barat yang melakukan pelayaran ke Nusantara yang dipimpin oleh bangsa Portugis. Oke, jadi tolong disiapkan, ya. Tolong disiapkan untuk minggu depan. Untuk pesan Bapak sebelum Bapak akhiri, tetap semangat, rajin membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca kalian menjadi lebih paham tentang materi-materi apa yang kita pelajari untuk kelas 11 ini. Cukup sekian, terima kasih dari Bapak. Semoga sehat selalu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.